rekan-rekan PPGT Klasis Kaltara Berau yang sama-sama dikasih Tuhan. Marilah kita bersama-sama, kita meninggalkan segala kesibukan kita untuk kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput rekan-rekan untuk berdiri. Kita menyanyi Suaramu Kudengar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Salam bagimu juga. Kita akan masuk ke dalam gerakan cinta Alkitab, dan pada malam hari ini pembacaan kita terambil dari Bilangan 10 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-36. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi, tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri
supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu, maksudnya supaya kamu ingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Israel ialah Natanel bin Suar. Yang mengepalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Shedur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Semulil bin Surisyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Elisaf bin Rehul. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisam bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidam bin Gedeoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani, dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asyer ialah Pagiel bin Ohran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Reuel orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika Ia berfirman, Aku akan memberikan kepadamu, sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeri dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi petunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan, dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa,
Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Amin. Pengakuan dosa dan berita anugerah Tuhan. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama dalam pengakuan dosa kita. Saudara-saudara, dalam pergumulan berat dunia ini, mari dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Berita anugerah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dinyatakan kembali dalam kitab Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku.
Saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita memohon kekuatan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau ya Tuhan berkenan memperjumpakan kami sebagai anak-anak-Mu, pemuda dalam persekutuan ibadah saat ini. Ini kami Tuhan di hadirat-Mu yang kudus, menyiapkan diri kami untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu itu tersedia di dalam Alkitab. Engkau mengutus hamba-Mu untuk memperdengarkan firman-Mu ini. Roh Kudus, kami dipimpin dan mampukan kami untuk membaca firman-Mu dengan baik. Hikmat-Mu memberikan pengertian kepada kami, agar firman-Mu ini kami melakukan dalam hidup kami, karena kami sungguh hidup dengan firman-Mu itu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan baca pada ibadah ini itu melalui kitab Mazmur pasal 116 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Saudara-saudara, firman Tuhan saya bacakan demikian. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya.
Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan ini dengan tema kita, dengan apakah kubalas? Ya. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini hal perenungan bagi kita, bagi saudara-saudara. Mengapa saudara-saudara merasakan ketidakmampuan atau ketidaksanggupan sehingga membutuhkan atau mengharapkan bantuan atau pertolongan? Saudara-saudara, ternyata pemazmur menuturkan isi hati. Ia berkeluh masalah ketidaksanggupan menghadapi soal ketertindasan hidup. Bahkan dalam hidupnya merasakan adanya bayang-bayang ancaman maut. Saudara-saudara, memahami arti ketidaksanggupan ini menunjukkan bahwa ketidaksanggupan berarti keterbatasan manusia. Nah, apa yang harus dipelajari dari keterbatasan ini? Di sini saudara-saudara, keterbatasan inilah menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita ini butuh pertolongan, butuh bantuan. Dan kepada siapa? Iman kita menyadarkan untuk itu bahwa ternyata kita ini sebagai manusia dalam keterbatasan dan kelemahannya membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari ketidaksanggupan ini? Disinilah belajar mengartikan bahwa manusia tidak perlu membanggakan dan meninggikan diri. Ya, memang bentuk-bentuk finansial yang ada padanya. Tetapi disinilah pemazmur dalam soal iman, sebagaimana dalam pembacaan kita, bahwa ia percaya. Itu ayat 10. Ia percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allahnya. Karena itu pemazmur menunjuk dirinya sebagai hamba. Hamba bagi Allahnya.
sebagai hamba yang membangun relasi dengan Allahnya, yang sesungguhnya hamba hidup melayani Tuhannya, hidup memuliakan Tuhannya. Karena itu hamba hanya membutuhkan perhatian, pertolongan, dan kasih dari Tuhan. Itulah mazmur, pemazmur bagi Tuhan. Dalam ayat 11 menyatakan diri sebagai hamba. Karena itu ia percaya kepada Tuhan. Lalu percaya, meyakini Tuhan. Ayat 5, keyakinan pemazmur di sini ayat 5 bahwa Allah yang Maha Kasih. Karena itu Allah yang Maha Kasih, ia mempercayakan hidupnya, menyerukan kasih Tuhan kepadanya agar Tuhan menolongnya. Itulah ayat 4. Aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Nah, mengandalkan manusia tidaklah menjadi perhatian dan tempat bagi pemazmur dalam hal yang membantu atau yang menolong. Memang kita membutuhkan manusia, sesama kita. Tetapi di sini kalau pemazmur menyadari dan memahami bahwa bila manusia itu terbatas. Lalu dalam segi kekurangan manusia, karena itu pemazmur mengatakan di ayat bacaan kita ini ayat 11, semua manusia pembohong. Jadi yang pokok seruan pertolongan adalah hanya seruan kepada Tuhan. Manusia hanya alat Tuhan saja. Namun disinilah saudara-saudara, Tuhan oleh anugerahnya, oleh kasihnya sudah dinyatakan. Sungguh Tuhan dalam anugerah dan kasihnya bukan didahului dengan seruan kita, permintaan kita, tetapi itulah Allah dalam sifatnya yang penuh kasih. Ia menyatakan anugerahnya. Dan anugerah kasihnya dinyatakan itu di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Dan Tuhan Yesus Kristuslah ini saudara-saudara yang menyatakan kepeduliannya, cinta kasihnya. Ia yang telah membebaskan kita, memulihkan kita dari kutuk dosa kita. Ia yang sudah menghidupkan kita. Dan kita memperoleh jaminan hidup dan keselamatan yang abadi dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara pemuda yang sama dikasihi Tuhan, pastinya banyak kali kita berhadapan ketidakmampuan, sehingga menjadi kesulitan, menjadi kesukaran, bahkan menyakitkan, memenderitakan kehidupan. Nah, di sini saudara-saudara, mari kita dalam keberadaan itu kita datang menyerukan kasih Tuhan, memohon kasih Tuhan. Mintalah kepada Yesus, maka akan diberikan padamu. Nah, inilah saudara-saudara, kita ini hidup melangkah berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, menjalani kehidupan dan berbagai cita-cita, menapaki aktivitas-aktivitas kita sesungguhnya harus mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, mengandalkan Tuhan
untuk cita-cita masa kini, masa depan. Perjuangan kehidupan pada berbagai benturan-benturan hidup. Bersama Tuhan, saudara-saudara, kasih Tuhan memproses dan membentuk kehidupan kita semua, khususnya saudara-saudara pemuda. Kalau di kemudian hari saudara-saudara meraih cita-cita dalam penuntunan ilmu tentang akademi, pekerjaan, jabatan, sukses usaha, sukses ekonomi, namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam hal-hal itu pasti kita menemukan beban-beban, kesukaran-kesukaran dalam kehidupan. Namun saudara-saudara, kita orang yang berpengharapan, meyakinkan dalam diri kita bahwa Tuhan bersama kita, Tuhan peduli kita. Karena itu saudara-saudara, masalah, kegagalan, penderitaan, kita menyadari bahwa Tuhan memulihkan kita. Persoalan, saudara yang mengalami pertolongan pemulihan Tuhan, apa respon saudara? Pertanyaannya begini, apakah kita hanya cukup berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan? Kalau pemazmur di dalam hal di sini saudara-saudara menyatakan sikap iman dan pengharapannya di dalam pertolongan Tuhan baginya, di sini pemazmur dengan sikap bahwa ia akan mengasihi Tuhan. Ia mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Nah, karena itu pemazmur mengasihi Tuhan, maka dengan cara bagaimana mengasihi Tuhan? Kalau ayat 12 tadi, dalam tekad ayat 1 mengasihi Tuhan, lalu bagaimana mengasihi Tuhan itu? Ayat 12, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Nah, ini saudara-saudara, mengasihi Tuhan, membalas kebajikan Tuhan. Ada uraian, ia mengangkat piala keselamatan. Artinya saudara-saudara, ia akan menyaksikan dalam hidupnya dan memperlihatkan dalam kehidupannya kepada dunia, kepada lingkungan, kepada sesama tentang sungguh kebahagiaan hidup yang ia peroleh di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, yang kedua, ia akan terus menyerukan nama Tuhan. Menyerukan nama Tuhan yang artinya saudara-saudara tetap akan memberitakan, akan menjadi saksi dalam kehidupannya bagaimana ia mengajak semua untuk hidup percaya kepada Tuhan, lalu tunduk taat setia kepada firman Tuhan, dan dalam seluruh hidupnya memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga ialah bersyukur kepada Tuhan. Itulah 3 hal bagaimana kehidupan mengasihi Tuhan karena kebajikannya. Ia yang telah dikasihi Tuhan
maka respon kita adalah mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah di saat kita bergumul bersama dalam dunia oleh kita semua tentang pandemi COVID-19, ya, mari kita serukan kuasa, kekuatan, kasih Tuhan bagi kita. Waktu kehendak Tuhan akan menyatakan kasih-Nya bagi kita untuk melepaskan, membebaskan atau memulihkan kita dari virus ini. Yang penting kita sekarang, saudara-saudara pemuda, hendaklah kasih Tuhan kamu membalasnya dengan ucapan syukur untuk mengasihi Tuhan dalam seluruh hidupmu, dan itu dinyatakan bagi sesama. Terpujilah Tuhan, Roh Kudus memimpin kita semua. Amin. Menyambut pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama pada malam hari ini, kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Baik rekan-rekan PPGT yang sama-sama dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan memberikan tanda persembahan syukur kita yang telah kita ambil juga dari Tuhan. Namun sebelum itu kita diingatkan oleh pembacaan Alkitab yang berkata di dalam Mazmur 16 ayat yang kelima, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Kita menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu, senandungkan lagu.
Mari berdoa syafaat. Syukur kepada Tuhan, kami dimampukan dalam kehidupan ibadah menyembah Tuhan saat ini. Bersyukur kami masih diberi hidup untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan, hidup untuk melakukan firman-Mu ini. Bersyukur padamu Tuhan, kami diberi waktu mempersembahkan persembahan syukur kami. Inilah ya Tuhan, berkenanlah demi pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya Tuhan, bersyukur karena kami dapat melakukan pelayanan ibadah pemuda-Mu pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa memohon kasih-Mu untuk kehidupan kami kini dan seterusnya. Selagi hidup ini Engkau karuniakan kami alami. Sedang dunia dan tentunya kami di dalam pergumulan oleh adanya pandemi. Tuhan, kepadamu-lah kami menyerukan kuasa dan kasih-Mu. Tuhan, kami sungguh bergumul di dalamnya, tetapi kami mohon diberi hikmat, diberi kemampuan untuk menghadapinya. Syukur Tuhan, pemerintah kami oleh hikmat-Mu dimampukan memikirkan kehidupan kami selaku masyarakat bangsa Indonesia ini. Kami berdoa kiranya para medis yang berhadapan untuk perawatan bagi mereka yang sakit karena virus corona ini, Tuhan kuatkan, mampukan mereka, sehatkan mereka. Kami juga Tuhan berseru mohon para ilmuwan yang berjuang untuk mengadakan adanya antivirus. Tuhan tolonglah, berilah hikmat. Kami menantikan waktu-Mu sehingga ya Tuhan mereka dapat memperoleh atau menemukan antivirus ini. Kami selaku gereja-Mu Tuhan bermasalah karena pergumulan ini dalam kehidupan pelayanan, kehidupan persekutuan, ibadah, khususnya juga di kalangan persekutuan pemuda gereja Toraja di jemaat-Mu ini secara keseluruhan PBGT. Tuhan, Engkau menolong, mengasihi, memberkati. Sekiranya juga mereka mampu tetap dalam kesetiaan, ketaatan, beri hikmat juga apa pelayanan yang bisa lakukan selagi, karena kami berjuang bersama untuk memutuskan mata rantai dari virus COVID-19 ini. Tuhan, berkati segenap pemuda dalam kehidupan, segenap jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus memimpin agar mereka tetap setia untuk beribadah. Sekalipun beribadah di rumah bersama keluarga, kuatkan mereka. Berkati pengurus PBGT di setiap jemaat. Berkati pengurus PBGT klasis. Berkati pengurus yang ada di wilayah. Berkati pengurus pusat.
Ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami, kehidupan anak-anak-Mu yang menuntun ilmu. Mereka libur di rumah, namun tetap mereka berjuang dalam pelajaran, mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Tuhan beri hikmat dan mampukan mereka. Ya Bapa di surga, pemerintah kami Tuhan, berkati khususnya di mana kami berada. Tuhan berkati agar semua boleh berhikmat. Inilah doa syukur kami, doa syafaat kami di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik rekan PPGT yang sama-sama dikasih Tuhan, saya jemput untuk berdiri dan kita menyanyi Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Saudara-saudara, mari berdiri. Pergilah saudara-saudara, hiduplah untuk senantiasa mengasihi Tuhan dalam kehidupan kamu. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Tuhan, ibadah PPGT pada malam hari ini telah berlangsung dengan penuh hikmat dan kita menyanyi nyanyian syukur, Yesus terangmu pelita hatiku. Yesus
Demikianlah ibadah PPGT Klasis Kaltara Brau pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita di tengah wabah yang kita alami pada saat ini. Dan kita semua berharap bahwa Tuhan akan terus menuntun kita, memberikan kita kesehatan juga kekuatan. Selamat malam dan shalom. Salam kader siap utus. Marilah wahai generasi muda, bangkitkan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, gerakkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia senyata di dalam kasih Tuhan. Mari ingat dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT jayalah.